On, ya. Shalom, sahabat Embun Surga, bersama Pilio Kanam Ministry. Saya Pastor Lydia Chansta. Kali ini, saudara, mari kita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat Alkitab kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin, membimbing, mengajari kami. Kali ini hamba-Mu tidak berkhotbah, akan tetapi mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan pengajaran. Biar kiranya Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang menikmati menonton video kali ini, mereka berikan pencerahan, Engkau berikan pemahaman. Tuhan Yesus, taruh firman-Mu di dalam hati hamba-Mu. Jamalah mulut bibir hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan pada kali ini bisa menyegarkan dan mereka boleh memahaminya. Pengajaran ini, Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, memberkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya digerakkan Tuhan kali ini memang tidak untuk berkhotbah, akan tetapi saya digerakkan untuk menyampaikan pengajaran, yaitu tentang hidup dalam kasih sebagai keluarga Allah, sebagai dasar persekutuan. Ya, saudara, persekutuan bisa juga di dalam komunitas sel atau komsel atau pool atau apa namanya ya, tapi intinya adalah persekutuan. Oke, baik saudaraku. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius 3 ayat 14. Saya yang akan bacakan untuk saudara, ya. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Ayat 15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudaraku, Rasul Paulus kepada Timotius dia tekankan bahwa sebagai keluarga Allah atau jemaat dari Allah yang hidup adalah yang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Jadi Paulus mengajarkan di dalam suratnya kepada Timotius, itu surat pertama kepada Timotius, dia ajarkan sebagai keluarga Allah yang disebut sebagai jemaat dari Allah yang hidup. Saudaraku, hal pertama yaitu ada 5 dasar pembentuk persekutuan.
5 dasar pembentuk persekutuan. Baik, langsung kita baca di dalam Roma 12 ayat 19 sampai 17. Saya bacakan untuk saudaraku yang kukasihi. Ya, dasar yang pertama, dasar yang nomor 1, Roma 12 ayat 9, perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudaraku, sikap pura-pura adalah sikap yang tidak benar. Sikap pura-pura ini juga bisa digolongkan sikap yang jahat. Ya, tidak jujur. Pura-pura itu tidak jujur. Okay? Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi maksudnya Paulus, kita jangan menunggu orang lain menyapa kita, atau jangan menunggu orang lain untuk menghargai atau menghormati kita, tetapi diajarkan untuk saling mendahului, memberi hormat. Jadi bagus sekali ajaran Rasul Paulus ya saudaraku. Jadi kita hormati, kita hargai saudara kita yang lain, orang lain, teman, kawan. Kita dahululah yang menghargai, menghormati mereka. Jangan menunggu mereka menyapa atau menghargai atau menghormati kita terlebih dahulu. Oke, ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya suka sekali lagu ini. Ini sangat menyemangati roh saya, saudara. Hanya cuplikan sedikit ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan seterusnya. Jadi kita minta supaya roh kita tetap menyala-nyala seperti api Roh Kudus. Api Roh Kudus selalu menyala-nyala, membakar roh kita, saudara, supaya kita tetap terus memuji, memuliakan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kita harus selalu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kemudian ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, kita harus selalu bergembira. Ada sebuah nyanyian ini saya juga suka. Hati yang gembira adalah obat manjur, ya, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, seperti itu, saudara. Jadi kita diajarkan untuk senantiasa bersukacita, bergembira menghadapi situasi yang sesulit apapun. Dan kita di dalam kondisi yang putus asa,
kita juga harus berdoa. Masih ada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita. Jadi di dalam kesesakan, dalam kesulitan hidup yang menghimpit, masih ada pengharapan, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau sekarang ini kita semua yang di saat pandemi mengalami kesulitan dalam hal keuangan, atau mungkin kita sedang tersarang sakit penyakit, atau mengalami tekanan kehidupan yang serba rumit, saudaraku. Hadapilah dengan sabar. Dan rajin-rajinlah berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus adalah jawaban atas masalah kita. Ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saudaraku, orang-orang kudus di sini yang dimaksud Rasul Paulus adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita memberikan tumpangan kepada saudara-saudara kita, handai tolan atau siapapun yang tidak mempunyai tempat tinggal atau tidak ada tempat untuk menginap. Berilah tumpangan. Kemudian ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Luar biasa. Kita diajarkan untuk tetap berbuat baik. Walaupun orang itu sudah menganiaya kita, walaupun orang itu sudah jahat pada kita, kita harus tetap berbuat baik kepada orang itu. Ini ajaran cuman ada di dalam kekristenan. Luar biasa. Kita tidak boleh mengutuk atau memberikan sumpah serapah kepada orang yang menganiaya atau yang menyakiti kita, saudara. Lakukan itu. Ini sungguh luar biasa ajaran di dalam kekristenan melalui Rasul Paulus. Kemudian ayat yang 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika kita juga pernah berada di tengah-tengah orang yang sedang bersukacita. Contohnya orang yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Pasti orang di dalam pesta pernikahan atau pesta ulang tahun atau pesta yang sifatnya adalah sukacita, kita diajarkan untuk ikut bersukacita, saudara. Apabila mereka tertawa, ya kita ikut tertawa. Jangan mereka tertawa kita menangis. Itu tidak tepat tempatnya. Dan diajarkan apabila kita di tempat orang yang menangis, kita juga harus ikut menangis. Contohnya, kita ada di tengah-tengah rumah duka. Ada orang atau ada sahabat kerabat yang meninggal dunia. Tentu kesedihan yang ada di situ, saudara. Tentu tangis yang ada di situ. Dan apabila mereka menangis, kita diajarkan ikutlah menangis. Artinya, kita juga harus berempati kepada orang yang sedang berduka cita. Ya. Oke, jadi ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Saudaraku, Paulus mengajarkan supaya kita bisa sejalan, sepikir satu dengan yang lainnya. Di dalam persekutuan ini sangat diperlukan, saudara. Jadi jangan sombong, jangan merasa paling bisa, jangan merasa paling pandai. Jadi tetaplah bersikap sederhana dan rendah hati dalam berpikir dan bertindak. Ya, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ini ajaran yang luar biasa. Kekristenan mengajarkan untuk kita tidak membalas orang yang jahat pada kita dengan kejahatan. Jadi jangan merencanakan balas dendam. Jangan merencanakan yang jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Ibrani 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata hati kita juga punya pikiran. Sering ya kita berpikir dalam hati atau membatin. Ternyata hati kita itu punya pikiran, saudaraku. Jadi firman Tuhan yang luar biasa dahsyat, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan dasar nomor 2 ya. Ini relevan dengan ayat 10 di dalam kitab Roma 12 yang baru saja saya bacakan. Kita baca di dalam Titus 3 ayat 2. Janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sinkron ya, saudaraku. Roma 12 ayat 10 tadi intinya saling mengasihi. Jadi di dalam persekutuan atau di dalam komsel atau kul dan sebagainya, kita diajarkan untuk tidak memfitnah saudara-saudara kita. Kemudian kita juga diajarkan untuk tidak bertengkar. Harus mengendalikan emosi nih saudaraku ya. Dan kita juga diajarkan untuk ramah satu dengan yang lainnya. Itulah ajaran kasih yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian disampaikan kembali oleh Rasul Paulus. Saudaraku, dasar nomor 3 di dalam persekutuan. Kita buka di dalam Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Apa maksudnya nih saudara? Jadi maksudnya begini. Di dalam persekutuan ya, atau di dalam komunitas,
haruslah saling 3M. Apa itu 3M? M1 menolong, M2 menopang, dan M3 membantu. Apa saudaraku? M1 menolong, M2 menopang, M3 membantu. Itu 3M. Oke? Kemudian dasar yang keempat, Kisah Para Rasul 2 ayat 46, demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini cara bersekutu jemaat Allah zaman rasul-rasul, saudaraku. Mereka hidup rukun, hidup bersama, tidak pura-pura. Ada kejujuran di situ. Saling membahagiakan, saling memberi. Itulah cara hidup jemaat mula-mula pada masa rasul-rasul. Oke, kita lanjutkan dasar nomor 5 atau yang kelima, ya, yang kelima. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang 10, ya. 1 Korintus 1 ayat 10. Ini sinkron dengan Roma 12 ayat 16. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudaraku dalam Kristus, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Makanya kita harus selalu rendah hati, saudaraku, supaya apa? Supaya kita dikasihi Tuhan, ya. Selanjutnya, hakikat dari persekutuan. Yang pertama, kita menginginkan tempat di mana kita dapat membagi perasaan kita yang sebenarnya atau perasaan yang sejujurnya. B. Setiap adanya perbedaan dihargai. Ini suatu bentuk keramahan, saudaraku. Jadi apabila di dalam persekutuan, karena lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain hati, masing-masing mempunyai cara berpikir sendiri. Kadang di dalam persekutuan kita dibenturkan oleh adanya ideologi, pandangan, pendapat. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, pendapat saudara-saudara kita di dalam kelompok sel, di dalam persekutuan. Oke, kemudian yang C, kita terdorong untuk bertumbuh secara rohani dengan adanya kerjasama. Saudaraku, di dalam persekutuan atau komunitas kelompok sel, kita jangan berdiri sendiri, ya, kita jangan bekerja sendiri, tetapi kita harus kerjasama. Adanya suatu unity, kekompakan,
Jadi harus kerja sama. Oke, yang D, kita berkumpul untuk saling mengenal satu dengan lainnya. Bisa disebut saling melayani, atau di dalam kelompok sel, di dalam persekutuan tersebut kita juga bisa disebut pelayanan. Kita melayani satu dengan yang lainnya, ya, saudaraku. Kemudian yang E, kita diterima dan didukung di dalam persekutuan itu tanpa menghiraukan kekurangan kita, saudaraku. Ini disebut sebagai kesatuan. Sampai di sini, saudaraku, di dalam persekutuan, tadi apa, saudaraku, harus ada 3 M. Apa tadi? M yang pertama adalah menolong, M yang kedua menopang, M yang ketiga adalah membantu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Filio Kana Ministry, saya Pastor Lydia Jansta. Kami sangat mengasihi saudara. Sahabat embun surga, I love you. Bye-bye. Oke. Saya matikan ya, karena tidak otomatis, saudaraku.